Misalnya, saya sudah belajar ilmu retorika, public speaking, belajar homiletika, belajar berbicara di depan umum, maka saya bisa berkhotbah, saya bisa berpidato, saya bisa berceramah, saya bisa mengajar, saya bisa mengadakan seminar, dan lain sebagainya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema, yakni keluarga sebagai lembaga pendidikan primer. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah mendirikan keluarga di dunia untuk menjadi alat berkat-Nya. Keluarga Allah yang mengerti maksud hati dan rencananya akan berperan aktif untuk membuat kehidupan di masyarakat dunia menjadi lebih baik dan produktif. Yang pertama-tama kita melihat bahwa Allah mendesain dan membentuk keluarga serta mendirikan keluarga di dunia ini adalah pertama-tama sebagai mitra Allah untuk mengelola alam semesta. Hal itu dapat kita baca dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di sini kita perhatikan kata taklukkanlah dan berkuasalah. Seharusnya berarti mengelola, bukan mengeksploitasi. Sering sekali kita perhatikan manusia sudah tidak memperhatikan firman Tuhan lagi sehingga mengeksploitasi alam habis-habisan dan akhirnya alam menimbulkan bencana yang akhirnya mengakibatkan manusia itu rugi sendiri. Misalnya lahan-lahan menjadi tandus, gunung-gunung menjadi gundul, dan akhirnya longsorlah tanah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan agar manusia mengelola bumi ini untuk kehidupan, bukan untuk mengeksploitasinya. Karena kata berkuasalah artinya kita ini adalah manajer bumi. Kita ini memanajemen bumi dengan segala isinya, harus dengan penuh bertanggung jawab, bukan dengan ketamakan dan kerakusan sehingga mengakibatkan bumi berbalik menyerang kita dalam bencana yang ada di muka bumi ini. Saudaraku, manusia dipanggil oleh Allah untuk melakukan pekerjaan mengelola bumi dan isinya. Nah, jadi tugas utama manusia di muka bumi ini adalah mengelola isi bumi ini. Nah, pekerjaan yang baik yang Tuhan izinkan dan Tuhan restui manusia untuk mengerjakannya itu ada begitu banyak. Pekerjaan yang bersifat positif, mengarah kepada merawat bumi. Misalnya pekerjaan yang ada kaitannya dengan reboisasi, irigasi, memelihara sanitasi, rehabilitasi, dan sebagainya. Semua pekerjaan yang positif itu berkenan kepada Allah. Sedangkan pekerjaan yang negatif, yang tidak baik, yang merugikan itu adalah seperti mengeksploitasi bumi, pencemaran lingkungan atau PSK, misalnya pekerja seks komersil, manipulasi, korupsi, dan lain-lain yang melanggar hukum Allah dan hukum negara. Nah, itu semua tidak dikehendaki oleh Allah untuk dikerjakan, tetapi kita lihatlah betapa banyaknya manusia tidak mengindahkan perintah Tuhan dan perintah negara, sehingga tetap melanggar dan dengan diam-diam melakukan pekerjaan yang negatif, yang kotor, yang tidak halal di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, sekarang kesempatan bagi kita semua untuk mencoba mengecek pekerjaan kita.
Apakah pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang positif yang Allah kehendaki, atau cenderung menjurus ke arah negatif, misalnya bekerja di pabrik rokok dan sebagainya. Saudara, suara hati kita yang murni, yang terpelihara oleh firman Tuhan, itu akan memberikan kita kegelisahan apabila pekerjaan kita tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Nah, biasanya orang yang merasa kerjanya itu salah jurusan, dia tidak akan shalom dan dia akan segera pindah pekerjaan. Demikian juga apabila misalnya menjadi bandar judi, bandar narkoba dan sebagainya. Kalau dia mengikuti suara hati Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya, pasti dia tidak akan meneruskan pekerjaan tersebut. Dia akan mentaati Tuhan dan kembali melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, pekerjaan yang halal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, tujuan Allah mendesain dan menciptakan dan mendirikan keluarga di muka bumi ini adalah sebagai lembaga pendidikan primer. Yang pertama, kita melihat bahwa tugas orang tua dan tugas anak itu adalah melakukan yang namanya 4H. Yakni H1 itu berkaitan dengan head, itu adalah kognitif. Orang tua mengajarkan firman Allah kepada anggota keluarganya atau kepada anak-anaknya, supaya pengetahuan yang paling dasar yang diisi oleh orang tua dan juga oleh anak itu adalah memahami firman Tuhan. Lalu hal yang kedua itu adalah berkaitan dengan hati ataupun afektif ataupun afeksi. Setelah firman Tuhan kita terima di knowledge, di otak kita, di kepala kita, kemudian di digest, turun di hati untuk dicerna, untuk dipahami, sehingga melahirkan pengertian apa yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Dan kemudian setelah paham, kita melakukannya di dalam hal yang ketiga, yakni hand, atau di dalam dunia pendidikannya disebut itu adalah psikomotorik, yakni kesaksian. Seluruh anggota tubuh kita ini mengeluarkan kesaksian menerapkan ilmu yang kita pelajari. Misalnya saya sudah belajar ilmu retorika, public speaking, belajar homiletika, belajar berbicara di depan umum, maka saya bisa berkhotbah, saya bisa berpidato, saya bisa berceramah, saya bisa mengajar, saya bisa mengadakan seminar dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Jadi kita menerapkan ilmu yang kita pelajari. Lalu di Alkitab ada nilai plusnya karena mengajarkan hal yang keempat. Kalau di dunia pendidikan umum biasanya cuma sampai 3 aja. Tetapi di dalam kekristenan mengajarkan sampai hal yang keempat, yakni habits. Habit ini adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi karakter. Nah, kita lihat ya, landasan ataupun yang menjadi teori utama di dalam firman Tuhan itu terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ya, supaya setiap diri kita menyimaknya dengan baik. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Saudara, disinilah kita melihat bahwa yang menjadi keunggulan pendidikan Kristen dalam hal ini adalah hal yang keempat, yakni habits. Firman Tuhan yang dicerna di hati dan melahirkan psikomotorik, yakni kelakuan baik itu harus dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi karakter. Nah, itulah kontribusi pendidikan Kristen bagi dunia ini supaya setiap manusia menjadi lebih baik, masyarakat menjadi baik, dan dunia menjadi lebih baik. Adapun kurikulum pendidikan keluarga Kristen, kita lihat yang pertama itu adalah kurikulum agama. Jadi orang tua mengajarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah kurikulum yang sangat utama. Nah, lalu yang kedua itu adalah kurikulum karakter, bahwa tabiat, kepribadian, watak, karakter itu dibentuk dari firman Tuhan, sehingga keluarga itu adalah lembaga pendidikan primer di dalam sekolah agama dan sekolah karakter.
dan juga sekolah moral, karena di dalam keluarga moral anak dibentuk, budi pekertinya dibuat menyerupai Kristus, susilanya dibuat sesuai dengan nilai Alkitab, sopan santunnya, tata krama, berbicara dan bersikap etis itu diatur sesuai dengan firman Tuhan yang diimani. Lalu yang keempat adalah etika, hak dan kewajiban akhlak, baik dan buruknya di dalam bertingkah laku, semuanya itu adalah dalam kaitannya dalam muatan kurikulum pendidikan keluarga Kristen. Jadi tugas orang tua adalah guru utama untuk mendidik anaknya minimal melakukan 4 kurikulum ini, yakni agama, karakter, moral, dan etika. Nah, setelah anak cukup umur, baru kita masukkan dia di dalam sekolah masyarakat, ya, mulai masuk misalnya di PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian masuk SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tetapi yang paling utama yang harus dilakukan oleh keluarga adalah ini. Keluarga dibentuk oleh Allah sebagai lembaga pendidikan primer supaya setiap anggota keluarga betul-betul memiliki kepercayaan yang sesuai dengan apa yang diimani di dalam keluarga tersebut. Nah, untuk menyekolahkan anak lebih lanjut, orang tua membimbing dan membantu menyeleksi sekolah yang pas dengan minat dan bakat anak. Jangan hanya karena keinginan orang tua anak dikorbankan. Kita harus melihat anak-anak kita itu potensinya ada di mana, passionnya ada di mana, dan pilihkan sekolah yang sesuai dengan bakat dan minat anak, bukan memaksakan keinginan orang tua kepada anak. Nah, orang tua mendukung pendidikan anak di dalam institusi masyarakat yang unggul dan terjamin mutunya. Jadi, orang tua itu adalah partner, ya, adalah mitra dengan guru, dengan sekolah di masyarakat. Jadi, tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Selalu harus ada kerjasama dan saling kontrol-mengontrol di dalam mengerjakan tugas-tugas maupun tugas kehidupannya, kesaksiannya, karakternya. Dan bekerja sama dengan guru secara berkualitas, ya, bukan hanya kuantitas, setiap hari ada komunikasi, tetapi juga secara kualitas, mendiskusikan, memikirkan anak ini pertumbuhannya sudah sesuai dengan kurikulum atau belum, atau ada hambatan, atau ada hal yang perlu ditangani bersama. Nah, itu namanya kerjasama antara orang tua dan guru secara kualitas. Nah, hal yang ketiga, saudara, Tuhan mendesain dan mendirikan keluarga di tengah-tengah dunia. Tujuannya itu adalah sebagai wadah untuk mengekspresikan kasih. Hal itu terdapat di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, saudara, di dalam keluarga itu adalah tempat ataupun wadah ataupun lokus bagi semua anggota keluarga untuk belajar kasih agape, kasih filia, kasih storge, dan kasih eros. Nah, kita akan melihat satu persatu. Keluarga sebagai wadah belajar dari kasih agape itu artinya adalah belajar mengasihi Allah, belajar mengasihi sesama dengan ekspresi kasih agape, kasih Allah, kasih dengan pengorbanan diri sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Nah, itu namanya kita belajar mengasihi dengan kasih yang tertinggi, kasih ilahi yang menyatukan seluruh anggota keluarga. Kita belajar kasih Allah, kasih yang unconditional love, kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tidak dipengaruhi oleh kondisi, sikon, ya, situasi dan kondisi, ya, kasih yang kekal. Nah, di dalam keluarga kita belajar wadah kasih yang kedua, yakni kasih filia. Belajar mengasihi sesama manusia dengan kasih persahabatan yang indah. Mengasihi sesama manusia bukan karena hanya ada ikatan darah biologi saja. Karena engkau papaku, aku mengasihi engkau. Karena engkau mamaku, aku mengasihi engkau. Karena engkau anakku, aku mengasihi engkau. Itu kasih storge, saudara. Tetapi di dalam keluarga perlu dibentuk kasih filia, yakni sesama anggota keluarga juga harus menjadi sahabat yang paling indah, sahabat yang paling dekat.
Nah, sering sekali hal ini tidak dipahami oleh orang ya, karena sering sekali yang saya lihat dan saya amati di dalam keluarga hanya ada kasih storge ya, kasih yang ketiga, yakni kasih storge saja. Belajar mengasihi keluarga inti, yakni yang ada kaitannya dengan darah biologis, kerabat keluarga dekat yang ada hubungannya dengan ikatan darah, saudara kandung, kakak kandung, adik kandung, mama kandung, dan sebagainya. Nah, biasanya karena ada hubungan darah, maka kita saling mengasihi. Ini yang paling menonjol. Padahal semua kasih harus kita terapkan di dalam keluarga, dari agape, filia, storge. Dan bagi suami istri dalam hal ini adalah di dalam keluarga sebagai pasangan adalah belajar mengasihi sebagai pasangan eros, yakni belajar mengasihi pasangan suami istri dengan kasih secara fisik, emosional, dan ikatan batin. Nah, ini lengkap saudara. Jadi keluarga itu adalah tempat untuk mempraktekkan 4 kasih ya. Jadi dengan demikian maka keluarga itu akan menjadi sehat dan kuat, sehingga anggota keluarga tidak akan jajan ke-4 kasih itu di luar dari kasih yang sudah Allah tetapkan dan ada dirikan ini. Tetapi kalau misalnya kasih filia, kita mempunyai sahabat di luar dari ikatan biologis, silakan. Kita mengasihi sesama manusia sebagaimana Allah mengasihi sesama manusia tanpa melihat ikatan darah biologis, silakan. Itu adalah panggilan yang sangat indah dan mulia, boleh kita lakukan. Tetapi yang namanya kasih storge dan kasih eros itu sangat eksklusif sekali, hanya boleh dilakukan di dalam hubungan kekeluargaan ataupun di dalam pasangan, kalau di dalam kasih eros. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat panggilan keluarga. Panggilan keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini sangat indah, karena Allah merancang khusus, mendesain khusus, mendirikan khusus 2 lembaga yang sangat berkaitan, yakni keluarga inti dan gereja itu adalah keluarga besar. Nah, jadi 2 keluarga ini, yakni keluarga inti dan keluarga besar, yakni gereja, itu adalah keluarga yang Tuhan dirikan secara langsung di muka bumi ini. Artinya sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu mari setiap diri kita yang mempunyai keluarga, yang sedang membangun keluarga, kita perhatikan bahwa minimal Tuhan mempunyai 3 tujuan di dalam mendirikan dan mendesain keluarga ini. Pertama, keluarga sebagai mitra Allah mengelola alam semesta. Yang kedua, keluarga sebagai lembaga pendidikan primer di muka bumi ini. Dan yang ketiga, keluarga adalah sebagai wadah yang paling pas untuk mengekspresikan 4 kasih: agape, filia, storge, dan eros. Nah, kiranya Tuhan menolong kembali mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah saudara di dalam Tuhan. Marilah kita yang di luar ikatan biologis, kita saling mengasihi secara agape dan secara filia. Saya mengasihi saudara dan saudara juga mengasihi saya secara agape dan filia, sehingga dengan demikian maka Allah akan memperkenankan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dan menolong saudara semua untuk mengingat bahwa setiap diri kita ini adalah anggota keluarga yang harus bertanggung jawab kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.